Kita kali ini jumpa lagi di episode kelima setelah yang pertama kita di Madangkara, yang kedua kita di mana itu di Sintesa, yang ketiga ke Kaloka, yang keempat kemarin Extra Coffee dan ini Kavo di Jalan Pontianak nomor 25. Sebenarnya geser satu juga nggak apa-apa sih, nggak kayak geser juga orang. Nomor 25 ya. Kalau kalian mau bilang 26 juga nggak apa-apa kayak aku tadi. Dan sekarang kalau di sini nih kita bisa lihat ada berbagai jenis tempat duduk nih di sini nih. Kalau dan kayaknya di sini udah berapa kali aku sebutin ini ya, karena udah tag ketiga nih. Nah, kalau di sini tuh ada berbagai jenis tempat duduk yang sangat homey banget. Ada yang indoor, ada yang outdoor, ada yang ruang tamu di depan, dan ada yang kayak sumur gladiator, ada banyak jenisnya. Intinya jangan lupa kalau rumah-rumah kamu dekat-dekat Tangkerang atau Harapan Raya, pilih aja Kapo buat nongkrong. Jangan kemana-mana, kita akan ngobrol sama narasumber setelah ini tetap di Dayabang Podcast Katakan Sejujurnya. Iya, masih di Dayabang Podcast Katakan Sejujurnya volume kelima. Sekarang di samping udah ada Anya, iya, Veronica, Anastasia, Ria Puspitaningrum. Panggilannya Panggilannya Anya aja, karena itu kepanjangan ya nama gue ya. Yang paling menderita ketika dia ujian nasional. Buletin Veronica, Anastasia, Ria Puspitaningrum. Pernah nanya nggak ke papa mama artinya apa tuh? Veronica, Anastasia, Puspitaningrum, Gonzales, bagaimana tuh? Pernah nanya nggak artinya apa sepanjang itu nama? Oh, itu kalau Veronica Anastasia itu kan nama baptis gue. Ria Puspitaningrum itu nama Jawanya. Wow, komedi bagi Anda itu ya. Ada yang aduh, komedi banget nih. Aku bingung komedi di mana. Jadi kalau ujian nasional biasa disingkat jadi VA, Ria Puspitaningrum. Oh, berarti di KTP namanya? VA Ria Puspitaningrum. VA Ria Puspitaningrum. Teman-teman banyak manggilnya? Anya. Anya itu dari Anastasia. Ya? Anastasia disingkat Puspitaningrum aja. Manggil Anya. Di Instagramnya bisa di follow di @anyaduinov ya. Anya Pita dong. Iya. Anya Duino artis zaman dulu tuh, 2003. Kalau artis zaman sekarang Anya Geraldine. Anya Geraldine. Itu biasanya kalau dicariin di Instagram nama gue paling atas, Anya Geraldine di bawah nomor 2. Oh, malah gitu ya. Iya. Itu bayar ke Facebook kita ya biar kita di atas ya. Instagram loh. Gitu. Dan untuk sekarang itu kegiatan Kak Anya apa sih? Kita panggil kakak aja deh biar kayak di itu, boleh kakak gitu. Ya boleh. Gue sekarang kegiatannya sebagai film produser di Jakarta. Oke. Ya. Film produser. Itu ditekuni sejak tahun berapa? Dari tahun 2020. Oh, 2020. Baru sih sebenarnya. Karena sebelumnya gue di broadcasting radio, and then gue sekarang sempat TV nasional juga, salah satu TV nasional ya. Sempat di News Anchor bukan? Iya benar. News Anchor. News Anchor dulunya. Mungkin bisa News Anchor tahun berapa di YouTube-nya sih. News Anchor tahun berapa? Itu 2009 sampai 2011. News Anchor itu emang harus serius gitu ya? Emang harus tegap gitu? Iya dong, kan kita harus baca berita gitu. Dan berita paling aneh yang pernah dibacain? Apa ya? Kayaknya banyak ya berita-berita yang aneh gitu. Kayak misalnya nih ada pria memerkosa ayam gitu. Ada tapi dulu ada pernah kejadian itu ada yang pria itu pemerkosa kambing, itu ada. Pemerkosa kambing? Ada. Itu ada loh. Itu beneran ada beritanya. Yang lapor kambingnya? Dan makanya itu masuknya ke newsnya malam. Oke. Gitu, yang mungkin seharusnya malam itu kan banyak yang nonton ya. Tapi mungkin kalau berita yang serius banget, yang mungkin kayak banjir atau gempa bumi atau apa, itu mungkin lebih ke news pagi, siang gitu. Makanya itu dimasukinnya ke malam. Sempat berapa lama jadi news anchor waktu itu? 2 tahun. 2 tahun. Sebelumnya emang punya pengalaman anchor juga di radio kah atau apa gitu? Kalau di radio dulu sebagai penyiar. Radio anak muda atau radio pemerintah atau radio anak muda ya. Sorry, berita penting. Jadi awalnya itu dulu gue kerja sebagai jurnalis. Tulis ya berarti? Jurnalis terus sebagai wartawan gitu. Ya semua kan dimulai dari nol ya sis gitu. Gue ingat banget itu dulu kemana-mana tuh kalau misalnya ngeliput harus naik motor karena kita harus cepat untuk ngeliput gitu kan. Sebagai wartawan tuh, dari wartawan gue naik jadi news anchor. Kalau naik pickup agak sulit, misalnya kita wartawan nih, wah hanya ada kejadian itu di jalan itu, mau nyetel pickup dulu, mundur mau pickup tetet susah. Pakai motor ya waktu itu ya? Naik motor tamat kuliah ya? Tamat kuliah? Oh enggak, itu malah justru masih kuliah. Oh masih kuliah? Kuliah jurnalistik dulu juga? Iya, gue dulu ngambilnya arts. Oh. Kuliahnya.
Akhirnya itu ngeliput-ngeliput berapa lama tuh jadi wartawan yang mobile? Itu sekitar 3 tahun. 3 tahun. Jadi wartawan jurnalis dulu. Terus itu kan memang kita kan harus mencoba di lapangan dulu seperti apa gitu. Nah dari situ baru gue jadi news anchor naik nih gitu. Oke. Naik ya dari news anchor, terus gue pindah jadi jurnalis di salah satu perusahaan Amerika gitu. And then itu masih sampai sekarang jurnalisnya itu masih gue tekuni gitu. Oke. Jurnalistiknya. Jadi kontributor gitu ya apa gimana sekarang kalau sekarang? Enggak, kalau sekarang tetap masih untuk nulis itu masih. Oh, iya. Gitu. And then memang gue lebih ke bidangnya tuh lebih ke media ya. Dari situ baru gue pindahnya ke radio sebagai broadcasting gitu. Nah sekarang film produser. Film produser. Berarti meskipun masih di dunia masih di dunia entertain tapi udah lintas media ya? Udah. Udah lintas media. Itu udah pindah-pindah perusahaan, udah pindah-pindah segala macam gitu, udah nyoba. Kalau di radio sendiri sekarang Mbaknya megang sebagai apa nih? Tanggung jawabnya sebagai apa? General manager. General manager di salah satu radio swasta. Salah satu radio swasta. Kita sebut aja. Tapi percaya nggak sih bisnis radio itu kalau sekarang tuh lagi di titik nadir gitu? Atau enggak? Atau masih sama aja kayak dulu? Sejak COVID ini mungkin agak turun gitu ya. Tapi sekarang udah mulai, event sudah mulai jalan gitu, iklan juga sudah mulai masuk lagi gitu. Jadi kayaknya sebenarnya masih eksis sih gitu kalau untuk radio ya. Karena kan mungkin lebih ke off air-nya itu yang dimatiin ya? Enggak, off air itu kayak ya event-event itu kayaknya sekarang udah mulai jalan lagi. Oh iya. Yang dicari di radio kan sebenarnya event itu gitu. Kayak mungkin kayak Soju kerjasama dengan radio gitu kan, nanti bikin event gitu, kan bisa aja. Ya Mas ya. Pernah jadi PR juga jangan-jangan? Oh PR iya udah. Pantas kelihatan skill PR baru dikeluarkan di sini dari barusan. Jadi waktu itu udah berapa kali kerjaan sih yang ditekunin? PR, news anchor, jurnalis, film produser, wartawan. Wartawan tulis ya, yang nulis. Wartawan lapangan dulu. Wartawan lapangan. Pada akhirnya udah di dunia dunia jurnalistik dan juga hiburan udah berapa tahun total, Bang? Gue itu dari 2007, sekarang 2021. 14 tahun ya? Ya, 14 tahun, sekitar 3 kali Piala Dunia lebih lah. 3 kali Piala Dunia. Dan sekarang itu hobinya juga bersepeda. Iya. Sering masuk di akun-akun sepeda yang ada di sini dan di luar sini lah. Iya. Iya, pernah masuk juga di akun di Inggris gitu deh, sampai jauh gitu. Oh gitu? Iya. Gue udah jadi kayak seleb sepeda gitu kan ya. BA. Kontennya udah kemana-mana gitu kan. Udah sampai ke Inggris, udah sampai ke. Gue juga amazed sih kenapa bisa kayak gitu. Itu sebenarnya makanya konten itu kan penting ya. Betul. Gimana sebenarnya sepedanya mungkin nggak seberapa banget gitu. Tapi kalau fotonya bagus atau bentuk kontennya itu mumpuni kan jadinya orang banyak yang tertarik gitu kan, interest gitu. Makanya mereka juga banyak repost dari situ. Iya, soalnya kalau kita cari @anyapita di Instagram, kita cari di foto off-nya dia yang di tag orang ke dia itu foto-foto dia di sepeda, tapi akunnya banyak. Ada akun dari sini, ada akun dari sini, ada Bengkulu, dari ada Bali, lipat gitu kain, ya. Ada sore, terakhir di Inggris juga ada gitu. Iya. Tapi bersepeda paling jauh kemana? Selama di Pekanbaru paling jauh itu gue ke Kampar ya. Ke Kampar. Sote Ocu Iman apa gimana? Gue lupa nama daerah itu, kayaknya Sungai Hitam apa gitu. Sungai Hijau. Sungai apa gitu? Sungai Hijau, ada Sungai Hitam. Sungai Hitam ada yang loh. hitam tuh air hitam. Ini deket sini, deket kos-kos. Gue lupa gitu pokoknya. Itu beneran bersepeda? Itu sepeda beneran. Enggak naik betis apa gimana? Enggak, karena setiap hari kan setiap sepedaan tiap pagi gitu. Jadi udah terbiasa gitu. Dan itu waktu itu pulang pergi itu 110 km. 110 kilo. Itu ditempuh dalam jangka waktu berapa jam? Dari jam 7, pulangnya itu jam 12. Malam? Enggak, siang. Oh, jam 12 itu kalau di sepeda kita bilangnya Grand Fondo ya. Kalau udah 100 kilo namanya Grand Fondo. Grand Fondo. Emang istilah-istilahnya apa kalau di bawah 100 kilo apa namanya? Gak ada, itu cuma kalau 100 kilo kita bilangnya Grand Fondo. Grand Fondo, oke. Gitu. Termasuk geng sepeda gunung, sepeda lipat atau gimana? Road bike.
Oh, road bike. Road bike. Punya berapa sepeda di rumah? Ada 2, road bike sama sepeda lipat. Oh, sailing. Kalau untuk jauh ya memang harus pakai road bike. Oke. Mungkin Fakih sepedaan juga atau Iya, aku sepeda BMX. Cuman buat loncat-loncat aja. Beli apa ke warung, cuman pakai sepeda BMX. Cuman punya 1 sepeda. BMX Mungkin juga. boleh ikut sepedaan sama gue ya. Kita Boleh lah, foto harus. ya. Harus. Foto ya. Ada teman kita juga kalau mungkin nonton. Roni guys ya, teman kita tuh. Roni Roni guys. itu dia pencipta sepeda. Iya, iya. Penemu sepeda. Memangnya sebelumnya pernah nyoba ini nggak soju? Udah pernah nyobain. Soju Daebak nih kita kebetulan di meja ada 3 display rasa mangga, rasa leci dan ini yang original. Ya. Yang original nih enaknya makan pakai yogurt, minum pakai yogurt. Kita buka yang mana nih? Kita cobain yang leci kali ya. Leci kali. Ya. Oke, leci. Aku tuangin esnya dulu. Jadi kalau leci ini biasanya itu yang paling manis di antara 5 varian rasa Daebak soju nih. Wah. Oke. Biasanya kalau konsumsi soju mbaknya suasananya sambil ngapain tuh? Lagi Paling chill enak dong biasanya. ya. Chill. Chill. Lagi cep. Karena cili cabe, kalau chill tuh cap. Boleh dibuka dulu? Oke. Ya aku aja buka. Nih. Gila nggak tuh gelasnya tuh Oke dikasih kapo panjang-panjang. Ini gelasnya gede banget ya. Iya. Jangan penuh-penuh ngisinya. Iya. Nah ini dia. Jadi Daebak soju ini teman-teman bisa dapetin produknya dengan cara beli di outlet ataupun tempat yang jual minumnya, atau bisa juga mention ke Instagram aja di Daebak sojujurnya _Pekanbaru. Sekarang kita coba dulu nih. Kita tos yang dulu leci. dong. Oh harus Oke. dong. Nah. Enak ya? enak lah. Kebetulan tadi Pekanbaru habis hujan. Biasanya kita kalau syuting podcast, Pekanbaru habis panas karena alkohol makin bergelora. Sekarang pas lagi Cuacanya dingin. lagi cakung. Cuacana cakung. Cuacana cakung. Kembali ke perkarirannya nih. Perkarirannya tadi sepeda udah. Tuh apa sih namanya itu nih? Yang 100 kilo kan? Grand Fondo. Grand Fondo. Berarti sepeda hanya kebetulan pas Covid terus nekunin, atau emang udah dulu udah bicycle banget nih aku nih? Sebenarnya udah sepeda dari dulu. Sepedanya tuh kalau gue tuh dulu punyanya malah BMX. Kok BMX? MTB gue punyanya. Oh, MTB mountain ya. Mountain bike. Nah, terus sejak Covid baru mainnya road bike gitu. Oke. Karena kalau road bike kan ringan ya, jadi kita bisa jalan jauh gitu. Oke. Tergabung di biasanya komunitas sepeda tuh ada sindikasinya tuh, ada kumpulan ini kumpulan. Kalau kayaknya di mana? Gue gabungnya di WCC. WCC itu Women Cycling Club. Women Pekanbaru. Cycling Club. Oh. Karena itu cabangnya kan di Jakarta. Maksudnya kan Pusatnya. pusatnya dari Pusat Jakarta. Jakarta. Itu cabangnya di Pekanbaru. Jadi gue ikut tuh cewek-cewek semua isinya. Jadi kalau pagi-pagi seger gitu lah cewek-cewek gitu kan. Iya, Pakai baju sepedaan. Wah. Gitu. Karena sepedaannya tidak mungkin pakai daster. Nggak mungkin, pasti baju ketat semua. Bagus. Itu pasti. Bagus. Untuk teman-teman yang lagi di belakang kamera ini, kita harus tahu jadwal WCC ini kapan? Sabtu dan Minggu. Oh, gila. Biasa sepedaannya pagi. Tuh. Pagi. Ikut kita Bang Boy. Bawa ontel. Pagi jam 5:30. Wow. Udah bangun apa belum? Pertanyaannya gue. Bangun. Emang harus pagi-pagi banget sepeda? Iya, Nggak bisa jam 7, jam setengah Gak bisa, 8 gitu. soalnya kalau jam 7:30 tuh udah mulai panas banget. Oke. Gitu. Iya, Itu kita pasti jam 5:30 itu udah mulai. Jam 5 itu udah standby. Nah, kembali ke kerjaan nih. Banyak orang nggak tahu job desk yang bener-bener detail dari seorang film produser. Kalau kita baca film produser ini. Kita nggak tahu tugasnya apa. Job desk sendiri kayak gimana sih kalau film produser? Kalau film produser dia lebih maintenance untuk jadi di film itu kan harus ada produksi, uang produksi tuh gitu. Nah itu kita biasanya ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari PR ya gitu. Kita kan cari klien untuk lo mau invest nggak sih ke film ini? Kayak gitu gitu. Terus nanti ketika itu udah jalan, produksinya sudah berjalan, nanti ada lagi line produsernya gitu. Line produser. Nah, line produser ini dia untuk mengarahkan dalam syuting itu ini film tuh seperti ini gitu. Terus kayak ini ngarahinnya seperti ini begini gitu. Jadi harus on track
stay on track. Stay on tracknya gitu. Jadi biar timing kan kita harus punya tenggat waktu ke dalam produksi itu gitu kan, setiap hari kan ngeluarin dalam satu hari costnya segini nih gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kita syuting nggak bisa lewat dari limitnya itu kita syuting 1 bulan 30 hari gitu. Jadi kalau lebih nanti costnya bisa lebih gitu. Jadi makanya kenapa ketika sudah mulai syuting ada line produser tuh ya untuk matokin gitu. Semua itu berjalan dengan baik gitu loh. Karena kalau kita nonton nih sebagai penonton awam, ada produser, ada eksekutif produser. Nah itu tugasnya apa lagi tuh kalau eksekutif produser? Kalau eksekutif produser itu lebih dia lebih ke ngontrol untuk uangnya itu sih. Execute ya. Execute. Oke. Tapi sejauh ini berarti kalau di lokasi syuting ikut tuh dari hulu ke hilirnya atau satu momen-momen penting aja yang diikuti? Enggak, selalu tiap syuting selalu ikut. Soalnya aku berapa kali lihat statusnya tuh di IG tuh lagi syuting di itu gitu kan. Di mana gitu kan. Gitu itu bisa dari pagi sampai pagi gitu. Sejauh ini syuting paling ekstrim tempatnya di mana? Apakah pernah di Lawang Sewu apa gimana? Apa di Gunung Merapi atau gimana? Oh, kemarin itu gue syuting terakhir di Sunda Kelapa, pelabuhan. Oh, pelabuhan. Pelabuhan. Jadi kan itu ada gedung namanya gedung VOC gitu. Itu gedung tua gitu. Nah, itu kita memang kemarin syutingnya film horor ya. Wah. Film horor. Nah, itu gue ini gue boleh cerita ya? Nggak boleh. Ya boleh lah, emang disuruh cerita di sini gimana sih? Jadi kemarin tuh ada kejadian ketika syuting malam-malam itu sekitar jam 2:30 dan itu Jakarta kan habis hujan, jadi kita sempat berhenti syuting gitu. Nah itu kan kalau di pelabuhan itu jam-jam segitu suka turun kabut ya di situ. Oh, iya, bener, gitu. bener. Jadi sebenarnya kabut tipis sih gitu kan di itu Sunda Kelapa. Kabut tipis. Nah gitu kan ada rumah VOC gitu yang udah Batavia yang tua yang tua banget gitu. Nah jadi pas kita syuting di kamera itu kelihatan setannya, hantunya tuh ada gitu. Tapi di kasat mata kita lihat langsung berupa itu apa? Anak ada. orang gede, orang atau anak kecil? Jadi ada scene di film itu yang ada di mereka lagi ngobrol. Iya. Jadi bentukannya ada undakan begini, mereka lagi ngobrol berdua gitu kan. Nah kita memang ambil momennya ketika lagi kabut seperti itu gitu. Oh. Terus tiba-tiba muncul di balik deket gedung itu ada orang tapi dia nggak ada kepalanya. Iya. Gitu. Iya, aku. Dia nggak ada kepalanya. Itu pas adegan apa? Pas adegan lagi ngobrol. Adegan biasa padahal ya, bukan, Adegan biasa bukan lagi jump ngobrol. scare ya, bukan emang adegan seremnya, bukan? Bukan. Pas lagi adegan lagi ngobrol, ada undakan gitu, mereka lagi ngobrol berdua gitu, hadap-hadapan. Terus di belakang mereka ini, di belakang dekat gedung itu, dia muncul dari gedung itu. Gitu. Dia lagi jalan, tetapi cuman dari kelihatannya itu dari badan sampai ke kaki doang. Gitu. Dia jalan. Terus kita kan itu kan ada bombernya, ada kameramen, ada yang itu kan ada kameramen, terus ada sutradaranya segala macam. Kita kan pakai headset, terus kita ngobrol gitu satu sama lain. Kamera 1, kamera 3 bisa lihat nggak gitu kan? Ada apaan nih gitu kan? Bombernya kan penasaran, dia kan nggak bisa lihat apa-apa, yang bisa lihat itu kan kita yang ada di dalam bisa lihat dari lensa gitu kan. Itu apaan gitu, gue udah merinding, itu udah takut gitu kan. Ini semua pada bisa lihat nggak sih gitu kan. Itu ada yang jalan, dia jalan tapi jalannya pelan gitu. Jalannya pelan, di lensa kelihatan, terus kita ngeliatnya gini, itu gini, terus kita lihat lagi gitu ke sini, tapi itu nggak ada. Tapi di kamera ada. Itu bombernya penasaran kan, kenapa ada yang lihat apaan sih gitu kan, ada apaan sih gitu, udah jangan bikin gue takut deh gitu kan. Terus syutingnya tetap berjalan, kita biarin gitu. Soalnya kalau kita ngomong kan pasti akan takut gitu. Jadi ketika cut gitu, syuting udah selesai, terus dikumpulin gitu kan, terus lihat di kamera, ini kalian pada lihat nggak sih tadi gitu. Jadi lihat di mata biasa tuh nggak kelihatan hantunya gitu, tapi lihat di kamera dia ada gitu, dia jalan.
Jadi kita putusin sebenarnya akhirnya scene itu nggak dipakai, jadi kita ngulang lagi gitu. Iya tadi baru mau nanya itu apakah di pasca produksi itu gimana? Ternyata dibuang ya? Ternyata itu dibuang karena setannya itu dia bentukannya itu memang dia nggak ada kepalanya, jadi cuma badan sampai ke kaki, terus dia kayak pakai sarung gitu loh, tapi dia jalannya pelan gitu. Oh. And then hilang gitu kan. Itu jadi nggak ada dalam scene film kita, jadi akhirnya itu dibuang aja gitu. Cuman kita diamin aja karena itu suatu hal yang menarik untuk direkam gitu kan. Jadi tapi akhirnya memang tidak dipublikasikan. Enggak dipublikasikan. Itu pengalaman pertama dan terakhir atau ada lagi tuh yang aneh-aneh gitu tuh? Kalau syuting film horor pasti ada yang aneh-aneh, itu pasti ada. Oh, pernah nggak syuting film misalnya film-film komedi gitu, tapi hantunya tetap ada gitu, apa gimana? Gue nggak pernah syuting film komedi, belum. Belum ya? Belum. Berarti ya, kalau nggak horor action gitu. Oh, action. Gitu. Tapi apakah bisa sih bikin film di Indonesia yang action? Kan kita nggak bisa kejar-kejaran mobil. Itu pernah aku ngobrol sama salah satu filmmaker gitu, katanya Indonesia tuh nggak bisa bikin film action karena adegan kejar-kejaran mobil agak susah untuk di Jakarta dan apalagi di sini ya. Itu apa benar? Sebenarnya tergantung ceritanya gitu. Ya. Ada film action yang kerjasama dengan pemerintah gitu kan, kayak kemarin ceritanya tentang pemboman di Sarinah itu. Oke, tahu. Itu kerjasama, ada filmnya gitu kan, itu kerjasama dengan Kapolda Metro Jaya gitu. Itu bisa diusahakan gitu untuk kejar-kejaran segala macam, pistolnya beneran gitu, pakai helikopter beneran gitu. Gitu itu costnya udah pasti ya pemerintah yang ngeluarkan gitu kan. Iya. Tapi sejauh ini berarti pengalaman syuting paling serem barusan itulah ya di Sunda Kelapa itu ya. Iya, itu baru itu. Tapi kalau syuting yang makan waktu banget, antar ada force major kayak hujan, terus tiba-tiba ada pemain yang sakit atau apa, itu pernah nggak sampai seribet itu atau harus syuting harus di sebulan, ya di sebulan setengah jadi molor gitu, pernah nggak? Kalau molor enggak, karena jadinya kita ngebut gitu. Jadi misalnya kan Jakarta kan lagi sering hujan ya kemarin, gitu. Itu hujan itu memang kalau misalnya harus kita syuting di outdoor ya harus cari waktu lagi gitu. Nah itu yang tadinya kita syutingnya seharusnya mungkin dari pagi ke siang atau ke sore gitu, itu kita ganti. Jadi untuk misalnya scene-nya yang scene 23, maksudnya tuh kayak gini, scene 23 itu kan outdoor, kita ganti dengan scene yang indoor. Jadi lompat ya? Jadi lompat dulu, nanti balik lagi ketika cuacanya bagus, kita balik lagi ke scene yang ini, kayak gitu. Itu tugas Clapper Boy itu ya, yang nyatet-nyatet. Itu tuh memang harus dikoordinasikan, nggak bisa lewat dari. Soalnya kalau begitu dijahit, jadinya jomplang kalau misalnya kita nggak ngikutin, nggak konsisten. Iya benar. Tapi kalau film favorit, kayaknya sukanya apa sih? Luar negeri atau dalam negeri bebas nih. Gue suka nonton film perang. Apa Saving Private Ryan? kayak apa ya, Pearl Harbor gitu-gitu, terus Pearl kayak Harbor 1912 apa 19 berapa itu 15 yang kemarin ya, yang itu yang lewat terowongan itu ya. Gitu. Terus sebenarnya suka film-film perang yang kayak gitu ya gitu. Gue nggak suka film romantic komedi gitu, gue nggak suka. Oh gitu ya? Nggak suka. Film cinta-cintaan gitu nggak suka. Berarti hanya film action perang gitu ya? Film perang doang. Superhero suka nggak superhero? Nggak begitu sih. Nggak begitu ya? Kecuali kayak mungkin kayak Marvel gitu. Oh Marvel. Gitu. Berarti hanya membuka pintu untuk yang action, film action. Nah kayak gitu. Referensi gitu. Kalau saudara favorit sih kalau di luar sama dalam negeri siapa? Steven Spielberg itu kan. Spielberg. Ya kalau di luar, karena dia bisa dia orang pertama yang bisa bikin fantasi itu bisa jadi lebih nyata. Gitu. Kalau di dalam negeri gue sukanya siapa ya? Semuanya bagus sih. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Masih punya ciri khas masing-masing. Gue harus bilang semua bagus karena semuanya bekerja sama. We have to appreciate mereka gitu kan. Masing-masing punya gaya penyutradaraan sendiri ya. Benar. Misalnya kayak Joko Anwar gayanya ada, Mas Hanung gayanya ada, Ernest juga punya gaya sendiri, gitu-gitu lah. Benar. Kita akan lanjut lagi ngobrol bersama Anya Pita nanti, tapi lewat dulu yang satu ini, yang kemana-mana tetap di Daebak Podcast Katakan So Jujur. Iya, masih di Daebak Podcast Katakan Es Batu. Katakan So Jujurnya volume kelima. Katakan so jujurnya. Sebelumnya pernah ke Kapo nggak, Kanya? Belum, this is the first time. Kesan-kesannya gimana nih buat Kapo? Oke ya, tempatnya dia luas sih. Luas gitu, terus ini kayaknya seru kalau sore-sore ya.
Sore-sore. Tapi malam-malam gini lagi gloomy gini juga seru nih. Iya, gloomy gitu kan. apalagi Kita ada yang, ditemanin- ada yang bakar ayam, ada yang tiba-tiba masak tongseng, goreng kerupuk sebelah sini kan enak. Kita juga malam ini jadi sedap gitu loh, kayak mendoa kita malam-malam gini kan. Apalagi ditemanin soju. ya Oh, kan? PR tidak hilang skill PR ya. Oke. Ada kayaknya satu profesi yang belum disebut. Karena aku dapat WA dari teman-teman. Ada yang bilang katanya Kak Anya pernah jadi manajer artis. Oh iya, gue pernah jadi manajer artis. Manajerin siapa kalau nggak salah? Kalau nggak salah manajer siapa itu? Dulu gue pernah manajerin itu Naf, Naf. Ungu. Naf. Ungu. Itu zaman dulu banget ya Oh Boy iya, ya. Ungu. Itu. Dan beberapa artis lainnya sih. Gitu. Berarti band ya? Band. Berarti Dan- ikut mereka tour kayak misalnya ke ke Lubuk Linggau, Air Mole, Seikijang, ikut nggak yang gitu-gitu atau cuman Dulu kita pernah ikut tour itu ada 100 kota zaman dulu ya. Kan 100 kota di sekitar Seikijang? Wow. itu Jawa dan Sumatera gitu. Oh, itu sama Naf atau sama Ungu? Itu barengan dulu. Gitu Oke. barengan. Terus zaman dulu kan itu lagi happeningnya konser gitu ya. Kalau sekarang kan udah nggak begitu Iya, banget iya, ya. iya. Gitu. Sekarang mau biasa aja konser ada gitu. ada Kalau gitu. dulu tuh Kalau dulu kan kerjasamanya dengan salah satu perusahaan rokok Wah. pastinya gitu. Itu produk kelepas kelepus. kita bilang produk kelepas kelepus. itu Iya. pasti itu. Dan itu gue ngerasain tuh 100 kota itu kayak ya itu gue cewek kan ya. Jenuh gak sih? Dan itu kan mereka cowok-cowok semua, gitu. Kalau mereka kan mau cuek aja, mandi juga nggak, ya udahlah ya gitu. Lo mau pipis juga mampir ya udahlah ya gitu. Lah kalau gue kan ribet ya. Tapi kayaknya dari kecil termasuk orang yang tomboy cuek atau emang feminim? Enggak, gue tomboy. Tomboy ya. Oh jadi udah biasa ngadepin cowok-cowok banyak dengan kelakuan yang gitu-gitu ya? Iya gitu. Mereka juga nganggap gue bukan nggak cewek juga sih. Gitu. Iya biasanya Maksudnya, resikonya udah pasti- begitu kalau kita tomboy itu kita nggak dianggap cewek sama teman-teman. Iya pasti gitu kan udah Paling kayak- jauh kotanya di 100 kota itu paling aneh tuh kotanya tuh nama kotanya atau belum pernah dengar sebelumnya nama kota itu? Gue lupa itu di apa ya namanya di Sumatera Utara, dan gue tuh belum pernah ke sana tuh namanya apa ya kotanya itu. Sumatera Utara, ada ide penonton? Ada ide? Gue lupa deh itu nama kotanya tuh aneh, dan tapi ini ada kejadian gini, gue cerita. Jadi kita lagi konsernya udah mulai gitu. Terus tiba-tiba sama apa namanya itu ya? Sama IO. IO-nya itu disuruh berhenti. Lagi konsernya udah mulai nih gitu. Mas. Terus lagi konser tiba-tiba kita ngelihat kayak ada api-api gitu loh di langit kan. Terus gue kirain tuh kembang api tadinya, Oke, gitu. Gue kira oke, kembang oke, api. oke. Nah ternyata Ternyata itu adalah hantu di Sunda Kelapa tadi. terus disuruh berhenti sama IO-nya, disuruh berhenti konsernya, dan lo tahu itu apa? Dia bilang gini, itu lagi ada pertempuran antar dukun gitu. Jadi kayak persaingan IO dan IO gitu loh. Terus kita disuruh berhenti konser. Dukun battle. Gitu, jadi kayak itu pengalaman Battle of dukun. itu pengalamannya seru, lucu Ngelempar banget cuaca sih, apa gitu. gimana masalah cuaca kan biasanya kalau dukun kan cuaca Enggak, tuh jadi kayak persaingan antara IO yang ini dengan IO yang sana gitu loh. Saling mengirim santet-santetan ini gitu loh. Oh gokil. Jadi itu kayak ada api tapi dia pelan gitu di atas di udara, itu lagi konser tuh apaan gitu ya. Itu kita disuruh berhenti, akhirnya bubar. Pada awalnya banyak kru menyangka itu adalah Kamehameha. Tapi rupanya bukan. Iya. Pada akhirnya event Kak-nya yang menang atau gimana masalah pertempuran Oh malam? enggak, kita nggak ngikutin lagi, kita udah balik ke hotel. Oh iya, Gitu. itu sama Itu Naf atau sama Ungu tuh waktu itu? Naf. Sama Naf, sama Naf. Kita berhenti, itu kita bener-bener berhenti. Berarti Kak-nya joinnya dari Naf baru banget naik atau emang di tengah-tengah mereka udah jaya? Oh waktu mereka lagi jaya-jayanya dulu ya. Itu tahun, ya ampun itu 2008, 2011. Oh 2010. 2010 2011. Iya. Tapi kalau datang ke konser-konser festival musik kayak yang di luar negeri atau di luar kota tuh seneng nggak? Misalnya ngejar atmosfernya seneng nggak? Atau biasa aja? Atau biasa aja sih, biasa aja. Anaknya liburannya lebih ke pantai apa ke gunung? Pantai. Pantai. Kenapa pantai? Kenapa pantai?
Kalau pantai gue bisa tanning badan gue. Oh ampun. Kalau Kak Anya mau tanning naik motor jam 12 siang di Garuda Sakti sampai ke Tapung, balik lagi jangan pakai jaket. Aku jamin tanning berjalan sempurna ketimbang harus ke Bali. Coba makanya, nanti aku pinjamin motor Kibo. Dia tanning ke Bali lo habis 6 juta 7 juta cuman dapat hitam doang. Baru kemarin ya ke Bali ya? Desember. Ya. Berarti kenapa kalau gunung nggak seneng berarti apa gimana? Gunung itu Gunung yang seneng cowok sih biasanya. Maksudnya gunung-gunung kayak Merapi itu ya. gunung itu kan dingin ya. Gue nggak suka yang dingin-dingin gitu. Jadi gue lebih suka yang anget-anget aja. Oh ya anget-anget. Soju salah satunya. Soju salah satunya. Iya. Jangan lupa kerja sama kita ya Mas. Iya. Wah, ditodong on air. Wah, gawat ditodong on air. Di minggu ini sih kebetulan atasan kita Bang Ray udah kena todong beberapa kali dan ini adalah todongan yang on air ya. Biasanya off air aja todongan. Iya. Nah, berikut kita akan quick question nih tentang diri Mbak Anya. Seberapa Kak Anya mengenal diri Kak Anya sendiri? Yeah. Kita sumbernya Instagram aja. Instagram aja. Kalau salah minum, udah. Kalau benar aku yang minum, gitu aja. Ya. Berapa jumlah postingan sampai malam ini? Postingan IG. Boleh lihat nggak? Nggak boleh lah, gila. Oh, boleh lihat apa gunanya? Kayaknya ada 1000. Persis dong jumlahnya 1000 1358. 1358 hampir tepat 1138 minum banyak. Aduh. Mana nih? Ada foto sama kuda nih, di mana sih nih? Oh ya, gue suka berkuda juga. Wah gila, cewek suka berkuda loh. Di mana sih ini kudanya nih? Yang ini? Itu di Pekanbaru. Oh, naik kuda serem nggak? Naik kuda apa namanya? Langsung bisa apa belajar dulu? Belajar dulu dong. Gitu. Gila naik kuda loh, hobinya ekstrim semua sepeda. Iya. Naik kuda. Suka yang beda gitu. Kuda, nih. Oh postingannya banyak sekali, ada di pesawat tempur. Waktu kau lewat aku sedang mainkan gitar di pesawat tempur. Pernah jadi narasumber di London School of Public Relations LSPR ya? Iya. Kalau masih ingat itu tanggal berapa? Itu tahun lalu. Tanggalnya. Udah COVID itu. Tanggal berapa ya itu ya? Tanggal 19 apa tanggal 9 gitu? Bulannya? Bulan kayaknya bulan Agustus ya. Salah, bulan Mei. Minum kayaknya. Gila ya, tapi narasumber di LSPR tuh sesuatu sih. Nah, ya. Pernah foto sama macan? Ada nggak cowok cewek pernah foto sama macan? Cuman Anya. Cuman Anya yang pernah foto sama macan. Nah, kayaknya itu aja. Nah, terakhir kayaknya untuk cewek-cewek yang pengen kan. Menurut aku tuh ya kayak profesi di dunia jurnalistik, PR tuh pekerjaan yang seksi untuk banyak anak-anak umur 18, 19 gitu. Cuman kadang-kadang ada dogma orang tua atau primordial dari orang tua yang membatasi gerak anak-anak itu gitu, adik-adik kita nih. Jadi kayak kamu ngapain kerja gitu. Itu kan dunia hedonis apa gitu-gitu. Untuk Kak Anya saran-saran buat adik-adik kita yang ingin memulai karir gimana? Justru kayaknya zaman sekarang itu lebih banyak kayaknya yang kuliahnya udah PR communication itu kayaknya udah banyak ya gitu. Mungkin orang kalau sekarang kan zaman ya, maksudnya sekarang kan zaman milenial ya nggak sih gitu. Orang tua sekarang mungkin akan lebih mengerti gitu apa dunia PR itu kayak gimana gitu kan. Terus cuman yang gue perhatiin anak-anak sekarang di umur 18 masih mau kuliah gitu. Untuk itu mereka maunya tuh cepet gitu. I mean kayak instan gitu loh. Kayak ya nggak sih gitu kan. Sekarang tuh ada TikTok, ada main nggak TikTok? TikTok gue punya akunnya. Ada beberapa.
Nah itu kayak Instagram, terus mereka kayak pengen tuh anak-anak sekarang kan pengen bikin startup segala macem gitu ya nggak sih gitu kan. Mereka kan pengennya segala sesuatu tuh instan. Yang gue pelajarin yang ada yang pernah gue kasih apa ya didikan gitu, mereka itu kayak nggak mau kalau zamannya gue kan segala sesuatu tuh dimulai dari awal banget, kita tuh berusaha tuh seperti gimana. Nah kalau mereka tuh maunya cepet jadi gitu. Mereka nggak betah berproses lama-lama ya? Iya itu nggak, terus lo kayak hanya belajar dari sosial media gitu, tapi lo nggak pengen belajar langsung dari yang sudah di dalam bidangnya gitu. Jadi kalau menurut gue tuh seharusnya ya tekuni apa yang pengen lo lakukan gitu. Terus lo tuh jangan malu untuk bertanya, itu mungkin klise ya, tapi it works gitu loh. Mungkin nasihat dari seniornya akan terdengar seperti basa-basi ya, karena yang sudah sering kalian dengar, tapi kalau kalian lakukan, pasti ini works. Sama kayak misalnya kayak mungkin bisa ngobrol sama gue gini loh gitu. Mungkin mereka bisa jadi open minded gitu kan. Jadi lo nggak bisa segala sesuatu tuh nggak bisa instan gitu. Terus lo hanya dengan berpose di TikTok atau Instagram lo bikin something gitu. Itu nggak bisa dijadikan patokan untuk gue itu bisa loh sebenarnya biar gitu. Mungkin itu ada yang berhasil dari 2 kali 3 kali joget TikTok, cuman hanya 2 di dalam 10.000 ya. Itu nggak segampang itu untuk menjadi PR gitu. Gitu. Lo harus terbiasa mungkin ngomong di depan umum gitu kan. Terus dengan lo kan sekarang kan kayak gitu kan ada kamera, terus kita bisa ngobrol apa aja, ngomong apa aja gitu kan. Tapi di depan lo tuh harus mencoba ngomong tuh di depan banyak audiens gitu loh. Itu yang sebenarnya harus lo bisa lakukan untuk jadi seorang PR gitu. Apa kabar lu bowling kau? Nggak bisa kita depan kamera kayak itu kan namanya pengennya instan, itu yang gue bilang. Depan kamera lo bisa ngomong apa aja, and then lo posting di Instagram lo di mana gitu. Itu nggak bisa. Tapi lo benar-benar harus ngomong tuh ada manusianya nih gitu. Lo grogi atau enggak gitu. Kalau misalnya lo nggak grogi ada kamera, lo nggak grogi ada audiens, berarti lo udah bisa jadi pembicara, jadi speaker gitu di depan banyak orang, lo udah bisa jadi PR. Itu udah nilai plus gitu. Jadi kita memang harus belajar tuh seperti itu. Yang organik ya seperti yang senior-senior lakukan sebelum adanya sosial media. Iya gitu loh. Tapi someday kalau diajak jadi news anchor lagi mau nggak? Mau gue, tapi kurusin badan dulu kayaknya. Emang kalau news anchor harus langsing? Bang Boy bisa tuh, sama Kibo. Langsing tuh, ada teman kita cari aja Bi Kibo. Langsing buat anaknya. Emang harus langsing Pak ya kalau di dunia? Iya soalnya kan kalau ini rahasia ini eksplisit konten nih, apa namanya itu? Orang gak banyak tahu. Soalnya kalau di depan kamera itu berat badan kita naik volume 5 kilogram. Ya? Oh nambah volume 5 kilogram. Iya. Gitu. Jadi kalau benar-benar harus kenapa artis apa segala macam kurus-kurus gitu, kayak zaman gue dulu kurus gitu ya Boy ya. Oh dulu sempat sekurus apa? Pokoknya langsing aja gitu ya. Beratnya berapa waktu dulu? 48 atau 47 gitu nggak? Enggak sih, 60 kilo juga gitu. Karena tinggi ya. Gitu, kalau sekarang kan berat gue 65. Berarti kan kalau turun 5 kilo lagi 60. Karena kalau depan kamera kan itu pasti naik 5 kilo. Di depan kamera tuh pasti kita jadi lebih besar. Gitu. Makanya gue bilang harus kurusin badan dulu kali ya gitu. Karena nanti pipi gue kelihatan tembam atau apa gitu kan. Iya. Mungkin pakai mau jadi news anchor atau apa gitu. Kebetulan nggak ada yang nawarin kalau news anchor, tapi kalau yang aneh-aneh ada banyak. Kayak host acara hantu, perangkap-perangkap hantu tuh banyak, ada aja tuh. Kenapa harus hantu gitu? Iya nggak tahu lah ya. Kadang-kadang jadi gue wawancara balik gitu ya. Parallel universe bisa bolak-balik. Terima kasih Kak Anya, ya, Veronica, sama-sama. Anastasia, Ria, Puspita Ningrum. Nah itu, jarang-jarang ada orang bisa ingat nama gue dalam 2 kali sebut. Karena sudah nyari di Facebook. Salam buat keluarga juga dan teman-teman di radio, dan terima kasih untuk Kapo Coffee, dan terima kasih untuk yang udah ikutin dari episode pertama sampai kelima nih, udah 5 episode. Gila, ini perjalanan yang panjang selama sebulan lebih. Terima kasih kalian. Terima kasih juga untuk Daya Bakso Juni. Nih ada berbagai macam rasa, kalau mau minum buat santai sangat-sangat rekom. Terima kasih Pak Gamal, pamit. Assalamualaikum. Tepuk tangan boleh?